Jaksa penuntut umum dari Kejari Bali, Nengah Astawa dan kawan-kawan membacakan dakwaan kasus Bandesa Berawa, I Ketut Riana di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis 30 Mei 2024. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Gede Putra Astawa, JPU dari Kejati Bali dalam sidang perdana ini menjelaskan peristiwa permintaan terdakwa senilai 10 miliar rupiah pada investor. Jumlah tersebut baru terrealisasi 50 juta rupiah dan 100 juta rupiah. Saat penyerahan uang kedua itu, Bandesa Berawa ditangkap tangan oleh Kejati Bali. Jaksa dalam surat dakwaannya menjelaskan bahwa pada November 2023, terdakwa menghubungi saksi, Andianto Nahak Temoruk, karena membutuhkan uang 50 juta rupiah untuk bayar hutang dan imunisasi cucunya. Permintaan itu dipenuhi. Terdakwa minta jangan sampai ada yang tahu, termasuk kekelian adat. Setelah itu terdakwa terus menghubungi Adianto menanyakan soal 10 miliar rupiah yang diminta sebagai punya atas pembangunan apartemen dan resort di Berawa. Andianto minta terdakwa bersabar karena masih berkoordinasi dengan investor. Di persidangan terungkap kasus muncul ketika PT Berawa Bali Utama berencana berinvestasi berupa pembangunan apartemen dan resort di Berawa. Investor menunjuk PT Bali Grace Evata dengan direkturnya Andianto Nahak Temoruk untuk mengurus persetujuan bangunan gedung apartemen yang rencananya akan dibangun di Jalan Berawa dengan nilai kontrak sebesar 3 miliar 600 juta rupiah. Pada Oktober 2023, Andianto berkomunikasi dengan terdakwa selaku Bandesa Berawa. Hal tersebut dilakukan karena terdapat kewajiban perusahaan untuk mengurus izin AMDAL atau UKLUPL atau SPPL sebagai bentuk persetujuan lingkungan yang wajib dimiliki oleh setiap usaha yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan dalam proses pengurusan AMDAL, UKLUPL, SPPL tersebut terdapat kewajiban untuk melakukan pertemuan konsultasi publik masyarakat. Dengan dalih dana punya, kata JPU, terdakwa pun meminta uang 10 miliar rupiah. Padahal permintaan itu belum pernah dibicarakan oleh terdakwa kepada prajurut desa adat Berawa. Adianto mengatakan pada terdakwa bahwa terkait permintaan 10 miliar rupiah, dia sendiri hanya kontrak 3,6 miliar rupiah dengan investor. Sehingga jika diminta 10 miliar rupiah dia tidak akan sanggup. Andianto pun meminta terdakwa menunjukkan dasar aturan permintaan uang itu. Di 5 Januari 2024, PT Berawa Bali Utama mengadakan pertemuan konsultasi publik masyarakat terkait AMDAL Magnum Residence Berawa bertempat di ruang pertemuan kantor Desa Tibu Beneng. Selain BBU, hadir juga Kelian Banjar Adat Berawa, Kepala Desa Tibu Beneng, diwakili Sekretaris Desa, BPD dan LPM serta Babin Kamtipmas Desa Tibu Beneng, Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali serta pihak terkait lainnya. Dalam pertemuan tersebut terdakwa tidak hadir walaupun sebelumnya sudah menerima undangan. Karena terdakwa tidak hadir, konsultasi tersebut tidak menyertakan tanda tangan terdakwa. Padahal, tanda tangan Bandesa diperlukan sebagai syarat pengurusan AMDAL UKLUPL SPPL. Sehari setelah pelaksanaan sosialisasi, Andianto mendatangi rumah terdakwa di Jalan Pantai Berawa untuk mohon tanda tangan daftar hadir dan berita acara pertemuan konsultasi masyarakat. Namun terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa dan Kelian Banjar Adat Berawa belum bisa menandatangani jika Andianto belum memberikan kontribusi berupa uang 10 miliar rupiah. Kondisi itu disampaikan ke Imade Budi Santosa selaku konsultan teknis kepercayaan PT Magnum Estate Internasional yang merupakan pemilik PT Berawa Bali Utama. Karena kebetulan kenal terdakwa, maka diminta komunikasikan dengan terdakwa. Permintaan 10 miliar rupiah tetap disampaikan sementara Budi Santoso juga mengatakan perusahaan belum mampu. Andianto yang sudah menandatangani kontrak merasa tertekan. Karena terus didesak, kata JPU dalam dakwaannya, 1 Mei 2024 Andianto menghubungi terdakwa via WhatsApp dan menanyakan kabar. Adianto dalam percakapan Diwa menyebut bahwa dia akan memberikan 100 juta rupiah karena merasa tidak enak dimintai 10 miliar rupiah terus. Akhirnya terdakwa mau menerima 100 juta rupiah dan dibawakan pada 2 Mei 2024. Saat penyerahan di kafe berlokasi di Renon, Denpasar, terdakwa ditangkap kejaksaan.
Atas kasus ini, terdakwa dijerat dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Miasa melaporkan.